Kasus yang menyeret putri dari Nikita Mirzani, Loli, masih menjadi kabar terbatas yang ramai diperbincangkan oleh netizen. Berbagai spekulasi dan opini terus bermunculan, membuat setiap detil dari peristiwa ini semakin menarik perhatian publik. Salah satu sorotan utama adalah sikap Fadel yang tampak berusaha menutupi beberapa fakta penting yang disinyalir akan terungkap dari hasil visum yang dilakukan oleh pihak Nikita Mirzani. Dan dari situ, tak sedikit masyarakat semakin penasaran dengan latar belakang Fadel, sosok yang sebelumnya tidak banyak diketahui. Dalam upaya mencari tahu lebih jauh, tim Cumi-Cumi.com mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai salah satu guru di SMA Negeri 86, tempat di mana Fadel menimba ilmu. Lantas, seperti apa sosok Fadel Bajideh di mata guru SMA-nya? Kalau secara attitude sih, saya menganggap anak-anak kami nggak ada masalah sih ya. Artinya mungkin orang suka ngeliat, oh wajahnya tinggi gitu ya, gitu, lalu rambutnya agak gondrong. Nah, memang kepada anak-anak yang punya ciri khas seperti Fadel, anak kita juga ada yang kemarin tampil di teater itu. Pada saat dia ada kegiatan event, kemudian di dalam event itu kemarin anak yang teater itu menjadi peran utama. Lalu Pak, kita izinin dalam sebulan ini rambutnya agak panjang sedikit gitu ya. Oke, nggak apa-apa, tapi yang penting dirapikan. Makanya kan dia hari-hari selalu mengenakan topi ya, topi 86. Nah seperti itu untuk menutupi biar nggak begitu nampak gitu. Kalau secara pergaulan biasa aja sih. Artinya termasuk bukan anak yang pendiam. Ya dia kan misalnya waktu dia kelas 10 udah kenal dengan yang lain. Waktu dia kelas 11 apalagi mendekati dia banyak ditampil di TikTok itu makin banyak dikenal gitu. Artinya di sini juga nggak jaim-jaim banget gitu. Ibaratnya kan kadang artis ada yang suka gitu ya. Artinya ya biasa aja gitu ya, biasa aja, nggak ada oh jaim atau lalu diem gitu, nggak juga. Meski sosok Fadel Bajideh kini semakin dipandang sebelah mata akibat kasus yang menyeret namanya, akan tetapi guru SMA Fadel mengungkap jika muridnya itu memiliki attitude yang baik. Apalagi Fadel yang mempunyai bakat dance yang semakin dipandang oleh teman-temannya. Sayangnya, meskipun Fadel memiliki kemampuan di bidang tari, pihak sekolah tampaknya tidak cukup memfasilitasi bakatnya. Ketidakadaan ekstrakurikuler tari atau tempat latihan yang memadai membuat Fadel terpaksa mengembangkan bakatnya secara mandiri. Pada dasarnya anak-anak kami hampir sama ya, kita artinya tidak ada hal-hal yang menonjol dalam hal segi negatifnya. Mungkin kalau segi positifnya banyak. Nah kebetulan kalau si Fadel itu kan dia secara kegiatan non-akademik, dia kegiatannya kalau tidak salah itu semacam breakdance ya, atau itulah sejenisnya. Nah di kami kan tidak ada ekskul tari dan itu, sehingga kami tidak, ibaratnya tidak mewadahi, sehingga kalaupun dia ternyata punya keahlian di bidang itu berkembangnya di luar. Dan kemajuannya juga kita tahu setelah mungkin setelah dia masuk di kelas 11. Ya kita tahu setelah beberapa TikTok gitu ya, itu muncul ada murid kami namanya Fadel. Di saat dia di kelas 11 kemudian kelas 12 memang dari sekolah agak mulai mengurangi kegiatan-kegiatan dia, termasuk kan dia punya ciri khas rambut ya, itu kan juga harus dirapikan karena udah kelas 3 gitu kan. Jadi mungkin dengan seperti itu kegiatan event-event di luar pun agak dia kurangi. Nah pada saat setelah
lulus. Nah, baru beberapa bulan kemudian dari pihak orang tuanya itu memberitahu bahwa Fadel akan ikut semacam event kalau tidak salah di luar negeri. Kalau dari sekolah, semua high school yang ada di kita sebanyak 22 high school itu juga diberikan kebebasan mereka untuk mengikuti kegiatan lomba baik secara personal maupun secara lembaga gitu ya. Tapi memang untuk DN ini kan kita sendiri dari sekolah tidak arahnya itu seperti apa sih, kalau di luar eventnya seperti apa gitu. Jadi memang diberikan kebebasan, dia silakan kalau memang di luar ada undangan-undangan, ada kegiatan, selama itu memang bagus buat prestasinya dia, kita berikan. Ya, jadi kalau misalnya Pak kita besok mau tampil di sini dalam rangka kegiatan ini, oke, yang penting bawa diri dan sekolah gitu. Tentu saja dengan apa yang selama ini dilihat oleh Riono selaku guru Fadel, terseretnya pemuda berusia 19 tahun itu dalam kasus yang kini viral di media sosial telah mengejutkan banyak pihak di sekolah. Riono yang telah mengajar di SMA Negeri 86 selama lebih dari 1 dekade menganggap Fadel sebagai salah satu siswa paling berbakat dan berpotensi yang pernah ia temui. Kabar tersebut bukan hanya mengguncang Riono, tetapi juga seluruh staf pengajar dan siswa di sekolah. Mereka yang mengenal Fadel merasa bingung dan tak percaya. Di kelas, banyak siswa mulai berdiskusi tentang berita yang beredar, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kami sih, saya sendiri melihat berita itu hanya sekilas-sekilas ya. Jadi selama itu ibaratnya apa ya, dia ini sebenarnya terbawa kasus atau dia berkasus kan, saya nggak tahu ya. Kalau yang saya lihat kan antara ibunya dengan putrinya. Nah kemudian kita lihat-lihat, katanya ada hal-hal yang melibatkan atau dilibatkan kepada itu si Fadel. Seperti itu aja sih. Kalau kami sih berharap semoga anak kami tidak terbawa hal-hal yang lebih berat lagi, apalagi kalau memang dia tidak bersinggungan langsung dengan keluarga yang bersangkutan ini. Apa kami yang lihat, apa yang kami rasakan, karena memang kalau setelah dia itu di kelas 11 menuju kelas 12 apalagi, itu hampir semua bapak ibu akhirnya mengenal Fadel itu dia punya keahlian ini. Sehingga pada saat dia lulus, kemudian kami ulang tahun SMA 86, dia juga diundang datang mengisi acara itu dengan kakaknya ya. Dari kami di sini Bapak Ibu guru di SMA 86 sangat mengharapkan Fadel bisa eksis dalam kegiatannya, membawa diri dan nama alumninya SMA 86 Jakarta hal yang lebih baik lagi. Ya, semoga tidak melakukan atau terhindar dari segala hal yang mencemarkan, baik mencemarkan nama baik Ananda Fadel maupun membawa nama alumni SMA 86.